Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 16 ayat 5. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pemazmur dalam nas ini menyaksikan bahwa Tuhan menjadi bagian warisan dan pialanya. Hal ini diungkapkan karena Tuhanlah yang paling berharga, yang Daud miliki, dan dari kepemilikan ini, Daud mengukur segala sesuatunya. Ungkapan pemazmur yang mengatakan, "Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku," sangat menggugah hati kita. Dikatakan, "Ya Tuhan, Engkau adalah bagian warisanku dan pialaku." Kata bagian berbicara tentang kepemilikan, dan kata piala berbicara tentang upah. Dikatakan, "Engkau adalah bagian warisan yang diberikan kepadaku." Ini adalah merupakan gambaran ketika Musa telah mengeluarkan suku-suku Israel dari Mesir dan kemudian Yosua memasukkannya ke Kanaan. Setelah perang demi perang dimenangkan, maka saatnya setiap suku Israel mendapatkan tanahnya masing-masing. Satu persatu suku Israel dengan puluhan ribu orang di dalamnya dipanggil oleh Yosua dan diberikan tanah. Efraim, Manasye, Benyamin, Simeon, Zebulon, Naftali, Ruben, Gad. Tetapi pada satu suku, yaitu Lewi, Yosua mengutarakan apa yang dikatakan oleh Musa. "Aku tidak akan memberikan milik pusaka kepada Lewi, karena milik pusaka Lewi adalah Tuhan, Allah Israel sendiri." Tuhan Allah Israel adalah yang dijanjikan untuk mereka. Satu hal yang perlu kita pahami melalui nas ini adalah bahwa pada hari ini kita mengingat para misioner, pekabar Injil yang datang ke Tanah Batak 161 tahun yang lalu. 4 orang pekabar Injil mengadakan rapat di Sipirok untuk berbagi wilayah pelayanan, yakni Pendeta Haine, Pendeta Klamer, Pendeta Betz, dan Pendeta Pan Aselt, yang di kemudian hari ditetapkan sebagai hari lahirnya gereja HKBP, tepat pada tanggal 7 Oktober. Hari ini kita patut bersyukur atas karya Allah yang telah menghadirkan kerajaannya di Tanah Batak, dan kita boleh merasakannya juga pada saat ini. Kita dipanggil untuk keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib, sehingga setiap orang yang percaya menjadi milik Kristus. Dengan masuknya Injil ke Tanah Batak, kita menerima warisan dan piala, yakni Tuhan sendiri. Suatu aspek penting dari warisan kita selaku orang percaya dalam Perjanjian Baru ialah, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Persekutuan kita dengan Allah yang adalah sumber berkat dan kebahagiaan yang pasti menjadi keselamatan bagi banyak orang. Daud adalah seorang raja yang memiliki segala-galanya, tetapi dia mengatakan, "Aku dimiliki oleh Kristus dan Kristus menjadi milikku." Daud menemukan kepuasan hati dengan menjadikan Tuhan sebagai bagian warisan dan pialanya. Warisan mengacu pada kekekalan yang akan kita nikmati dalam persekutuan dengan Tuhan. Adapun piala mengacu pada pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam Mazmur pasal 11 dikatakan, pada orang fasik, murka Allah menjadi isi piala mereka. Dalam Mazmur pasal 23,
orang benar, pialanya penuh dengan kebaikan Allah yang melimpah-limpah. Bagi Daud, kehidupan masa kini dengan segala sesuatu yang dimilikinya, maka sesungguhnya hatinya yang terdalam adalah milik Allah dan dimiliki oleh Allah saja. Sama seperti pemazmur, demikianlah juga kita orang yang percaya berseru, "Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku." Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur hari ini HKBP genap berusia 161 tahun. Itu adalah bagian warisan dan piala bagi siapa saja yang menerima Injil, berita baik, kabar keselamatan. Ketika Engkau mengumandangkan firman-Mu kepada kami, yang menjadi keselamatan bagi kami, itu adalah hadiah yang terindah, yang boleh diterima oleh orang-orang yang percaya. Biarlah kami dalam perjalanan kehidupan ke depan, dalam penyertaan Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati gereja-Mu, pelayannya, demikian juga jemaatnya. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.